Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaroh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat konsep serta argumentasi penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang keluarga berencana dalam tafsir Kemenak. Keluarga berencana atau yang disebut juga dengan tamdimun nasl ini adalah suatu rencana pengaturan kelahiran anak dengan menggunakan alat maupun cara sehingga bisa mencegah kehamilan. Nah, KB yang dimaksud ini bukan yang berkonotasi untuk pembatasan atau pencegahan kelahiran atau yang disebut juga dengan birth control atau dalam bahasa Arabnya yaitu tahdidun nasl. Karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu untuk melanjutkan keturunan. Di dalam tafsir Kemenak ini dijelaskan bahwa persoalan KB ini erat kaitannya dengan persoalan kependudukan, yang mana prinsip-prinsip kependudukan pada intinya ini menghendaki agar keluarga yang notabene ini menjadi anggota dari komunitas masyarakat ini memperoleh taraf hidup yang sejahtera. Dalam ungkapan lain bahwa keluarga yang direncanakan itu diharapkan dengan matang ini dapat mewujudkan prinsip-prinsip dari kependudukan tersebut. Nah, hal ini yang mana yang diinginkan oleh adanya program KB. Kemudian ide dan gagasan untuk mengatur besar kecilnya suatu kelahiran ini juga sudah terjadi sejak zaman dahulu, yaitu dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu ada dengan membunuh anak-anaknya yang terjadi pada masa Arab Jahiliyah, kemudian ada juga yang menjual bayinya, kemudian ada juga yang melakukan aborsi, kemudian ada yang mencegah atau menghindari kehamilan dengan cara azl atau senggama terputus, kemudian ada juga yang meminum obat-obatan atau jamu, kemudian memperpanjang masa menyusui, dan ada juga yang tidak melakukan jima. Itu adalah cara-cara pencegahan kehamilan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Nah, dengan demikian terdapat inti persoalan di dalam KB yang dijelaskan di dalam tafsir Kemenak ini. Yang pertama yaitu pengaturan kelahiran, yang kedua yaitu pembinaan ketahanan keluarga, dan yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga. Konsep mengatur jarak kelahiran ini dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Nah, sebenarnya Islam ini memperbolehkan pengaturan kelahiran karena pertimbangan-pertimbangan yang kebaikannya ini berpulang kepada suami istri tersebut. Nah, mempersiapkan keturunan ini khususnya yang berkualitas ini merupakan salah satu ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim waliyakhsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Nah, di dalam tafsir Kemenak ini dijelaskan bahwa Ismail Haqqi ini menafsirkan ungkapan dzurriyyatan dhi'afan ini dengan keturunan-keturunan yang lemah yang tidak memiliki harta. Nah, perintah bertakwa dan bertutur kata yang benar ini mempersiapkan keturunan ini khususnya yang berkualitas ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk mempersiapkan generasi-generasi yang tidak lemah. Nah, hal ini dapat dimaknai pula bahwa salah satu wujud atas ketakwaan adalah mempersiapkan generasi yang berkualitas. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini juga memberitahukan kaum muslimin bahwasanya penyusuan yang baik kepada anaknya yaitu sampai usia 2 tahun. Hal ini akan sulit tercapai apabila seorang wanita yang sedang menyusui anaknya yang belum genap 2 tahun ini hamil kembali. Nah, kehamilan wanita yang sedang menyusui ini akan membuatnya terbebani 2 perkara, yaitu perkara akan beratnya menyusui dan juga perkara tentang hamil. Nah, adanya program KB ini dapat mengatur jarak kehamilan sehingga orang atau khususnya wanita ini tidak mendapatkan kemadharatan dalam menyusui dan juga hamil kembali. Seperti yang dijelaskan bahwa dalam firman Allah
dalam surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Al-ayah. Nah, di sini dijelaskan bahwa setelah melahirkan seorang perempuan ini akan menyusui bayinya dan tidak langsung memperoleh haid untuk beberapa bulan. Nah, selama periode itu seorang ibu ini umumnya tidak subur sehingga memberikan kesempatan untuk memiliki anak ini dengan jarak yang kelahiran yang tidak terlalu pendek. Kemudian dengan demikian terlalu dekatnya jarak kelahiran dapat membahayakan bayi yang akan dilahirkan karena belum sempurna kondisi fisik dari sang ibu. Nah, karena itu diperlukan jarak optimal antara kelahiran anak yang satu, yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 5-6 tahun. Nah, sehubungan dengan ini menjaga kesehatan si ibu ini dan menghindari kesulitan ibu ini dijadikan pertimbangan oleh beberapa para ulama seperti Syekh Mahmud Syartut yang berpendapat bahwa perencanaan keluarga ini tidak sama dengan pembunuhan. Karena pembunuhan itu berlaku ketika janin ini mencapai tahap ketujuh dalam masa penciptaan. Nah, menurutnya hal tersebut itu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, Mahmud Syaltut ini menegaskan juga bahwa pengaturan kelahiran karena kondisi tertentu seperti seorang ibu yang mengidap penyakit tertentu dalam rahimnya, kemudian bagi orang-orang tertentu yang tidak memiliki biaya cukup untuk membiayai proses kehamilannya dan tidak ada orang yang mau menolongnya, kemudian hal tersebutlah yang dapat memperboleh adanya program KB. Nah, meskipun memberikan isyarat-isyarat terhadap pelaksanaan KB, Al-Quran sendiri memberikan ketegasan bahwa tentang larangan cara-cara dalam penggunaan KB yang bertentangan dengan syariat seperti yang bersifat abortif atau mengakibatkan pemandulan yang permanen. Nah, prinsip keberlangsungan keturunan atau tahdidun nasl atau tandimun nasl, ini menjadi alasan dibalik penegasan firman tersebut seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151 dan surat Al-Isra ayat 31 ini mengisyaratkan akan adanya hal tersebut. Nah, di mana kemandulan ini dapat dibenarkan apabila pengabaiannya ini diduga keras dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan ibu dan anak yang dikandungnya. Nah, hal ini kembali kepada prinsip Islam yang mengedepankan asas darul mafasid. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.